seorang perempuan yang saya cium auranya. Kekerasan dalam rumah tangga dan seksual. Karena aku nggak mungkin tidur seranjang sama laki-laki yang baru tidur sama perempuan lain. Saya memilih angka kelahiran nomor. Suami pertama ibu tinggalkan untuk laki-laki lain kah? Iya. Udah cukup. Cukup aku bilang. Kalian ini apa-apaan sih? Dia yang nyerang duluan. Nyerang laki-laki yang udah bawa lari istri orang itu aja. Bila perlu gue sekalian. Kurang ajar lo ya. Udah, Mas, sabar. Udah. Yen, ayo kita pulang. Kita selesaiin di rumah, Yen. Gua yang antar dia. Karena dia gua bawa kemari. Lu nggak berhak bawa dia. Karena gua suaminya dan gua yang paling berhak, tau nggak? Ayo, Yen. Oke. Sekarang kita tanya Yeni. Dia mau diantar sama siapa? Kamu gak denger, Mas? Aku akan pulang sama kamu. Dan tolong setelah ini, ceraikan aku. Dengar itu? Hah? Memang sih hubungan saya dengan dia tuh nggak direstuin. Siapa yang mau kasih restu dengan laki-laki sembrul itu? Cukup, Bapak cukup. Biarin aja, Bu. Mau Bapak mukul aku sampai Bapak ngebunuh aku gak peduli. Aku gak akan pernah ninggalin Mas Raymond. Kok pantas punya suami baik-baik ditinggalin hanya karena laki-laki sontoloyo itu? Terserah! Mau sontolo ya mau sembrul apapun aku gak peduli. Aku sayang Pak sama Mas Raymond. Kalau kamu tetap pergi dengan laki-laki itu, Bapak tidak akan menganggap kamu sebagai anak. Terserah! Pokoknya aku gak peduli. Aku gak akan pernah ninggalin Raymond. Pergi! Ya. Kamu mau kemana ya? Ini rumah Apaan sih, Mas? Pokoknya hari ini hari terakhir aku pulang ke rumah. Dan setelah ini tolong ceraikan aku. Yen, aku maafin perselingkuhan kamu, Yen. Kita mulai dari awal lagi, Yen. Yen, jangan pergi, Yen. Aku mohon, ini rumah kamu, Yen. Enggak, pokoknya aku mau cerai sama kamu. Tolong kamu pikir-pikir lagi, Yen. Tolong kamu pikir-pikir lagi. Mas, aku itu udah gak cinta sama kamu. Aku mau tinggal sama saya. Ngerti kamu? Aku cinta sama kamu ya, tolong. Enggak, pergi gak? Awas, pokoknya ceraikan aku. Mesti. Apaan sih, Mas? Enggak, awas. Yen, aku cinta sama kamu, Yen. Untuk yang kedua ini, Iya, karena yang kedua ini teman sekolah saya dulu, jadi mungkin boleh dibilang CLBK. Mas, aku mohon, Mas. Tolong, Mas. Kita udah 3 bulan tinggal bersama. Kalau sudah 3 bulan emang kenapa? Hah? Kamu bosan? Kamu bosan tinggal di rumah yang kayak gini? Gak semewah di rumah mantan suami kamu itu? Ya! Bukan begitu, Mas. Kalau bukan itu lalu apa? Aku nuntut tanggung jawab, Mas, dari kamu. Tanggung jawab? Tanggung jawab yang mana lagi? Kamu dan aku sudah sepakat untuk menjalani cinta lama kita yang terpendam. Kita happy, fine. Kita udah lakuin semuanya. Terus kamu mau apa lagi? Justru itu, Mas. Aku mau kita sekarang mikir serius. Kita harus segera menikah. Nikah? Nikah itu gampang. Gak usah terlalu dipikirin. Mas, kita harus segera menikah. Sebelum kandungan aku membesar. Apa? Kamu mengandung? Iya, Mas. Aku hamil. Sini! Sini! Mas Raymond! Sini! Mas, kau mau bawa aku kemana? Udah ikut! Sini kamu! Mas! Mas, aku bisa mati kalau kamu dorong aku ke bawah, Mas! Iya, aku sengaja memang mau bikin kamu mati. Hah? Iya, tak bikin apa, Mas. Aku cuma bilang sama kamu kalau aku hamil. Apa salah aku, Mas? Karena kamu bawa anak mantan suami kamu kemari dan minta aku yang tanggung jawab. Jangan ngaco kamu, Mas. Aku kandung ini adalah anak kamu, Mas. Sekarang aku hamil 1 bulan. Sementara kita udah tinggal bersama 3 bulan, Mas.
Kita harus punya status yang jelas, Mas. Makanya aku minta kamu segera nikahin aku. Nikah itu urusan gampang, gak mesti sekarang. Ngerti kamu, ha? Hah? Jalanin hidup seperti biasa. Gak usah banyak nuntut. Yang penting aku ada sama kamu. Raymond! Raymond, keluar kamu! Mau apa Bapak datang teriak-teriak? Keluar aja kamu! Kurang ajar kamu ya! Bapak apa-apaan sih? Bukannya Bapak bilang sama aku kalau Bapak udah nggak mau anggap aku sebagai anak lagi? Kenapa tiba-tiba Bapak kesini? Ini karena permintaan mama kamu. Siapa takut mau pulang sama bapak? Kalau cuma mau bawa Yeni pulang, kenapa nyerang saya? Karena kamu biang keladinya. Kamu pengaruhi Yeni untuk bercerai dari suaminya. Durhaka sama orang tuanya. Tanya sama anak Bapak sendiri, tanya. Apa saya nyuruh dia cerai sama suaminya, ha? Apa saya nyuruh dia durhaka sama Bapak? Ngomong kamu, jangan diam aja. Biar Bapak kamu berhenti teriakin aku. Iya, Pak. Betul apa yang dikatakan sama Mas Raymond. Aku yang terlalu cinta sama Mas Raymond. Makanya kenapa sampai aku menggugat cerai Mas Rustam. Dan kenapa aku sampai ngelawan sama ibu dan bapak. Karena ibu dan bapak tidak merestui hubungan aku sama Mas Raymond. Kamu sudah gak marah. Ini rumah saya. Sebaiknya Bapak pergi dari sini. Gak mungkin kan saya berbuat kasar sama Bapak. Hah? Oke. Seumur hidup kamu akan menyesal. Laki-laki akan membuat kamu menderita. Pergi! Saya akan pergi. Ya ampun, jatuh. Biar saya bantu. Terima kasih ya. Untung ada kamu. Kalau butuh apa-apa, kasih tahu saya aja. Iya. Gak usah sungkan. Kita kan tetangga. Maaf ya ngerepotin. Enggak kok. Mari, saya antar sampai rumah. Mas Raymond benar-benar keterlaluan. Maksudnya kok bisa 11 tahun gitu Iya. menahan semua itu tuh gimana? Karena kalau menikah untuk agama Kristen itu kan harus ada baptis Islam. Oh. Dia menolak untuk dibaptis karena masih mau nakal katanya. Yang penting dia bertanggung jawab, cuma itu alasannya. Mas, tolong Mas, aku mohon Mas. Tolong segera nikahin aku Mas, jangan ditunda-tunda lagi Mas. Kamu tahu kenapa aku marah? Hah? Karena aku muak dengar kata-kata nikah. Aku muak. Kamu harusnya sudah tahu itu, jadi nggak perlu dibahas lagi. Wajar kan Mas, aku minta nikah sama kamu. Aku hamil Mas. Wajar menurut kamu, tapi enggak menurut aku. Kita nggak mungkin nikah, karena aku masih mau main-main. Aku masih mau nakal. Kalau kamu nggak suka, silakan pergi dari sini. Mas Raymond. Tapi saya bertahan 11 tahun, satu rumah tanpa status. Dan mempunyai 2 orang anak. Ibu. Iya Danar, kenapa sayang? Mana akte kelahiran aku, Bu? Aku kan malu sama teman-teman, Bu. Kamu bilang aja kalau akte kelahiran kamu hilang, kebakar, atau apa kek? Mas, dari dulu kan aku udah pernah bilang sama kamu.
penjelasan status, Mas. Danar itu butuh akte kelahiran. Kalau nggak dia nggak bisa sekolah di mana-mana. Ya kalau gitu cari sekolah yang nggak pakai akte kelahiran. Gitu aja ribet banget. Kamu itu kenapa sih selalu ngentengin, Mas? Udah 11 tahun loh, Mas. 11 tahun aku nunggu penjelasan dari kamu. Tapi apa betul? Pokoknya aku nggak mau tahu. Danar harus punya akte kelahiran. Sini. Sini. Pokoknya aku nggak akan nikahin kamu. Tapi mau sampai kapan, Mas, kita hidup kayak gini? Tinggal serumah, punya anak tanpa status. Aku butuh surat nikah, Mas. Buat apa surat nikah? Orang-orang di luar sana tetap aja pada cerai walaupun punya surat nikah. Kayak kamu dan Rustam. Tapi anak kita butuh surat nikah, Mas. Kalau nggak dia nggak bisa bikin akte kelahiran. Hah? Dengar baik-baik. Pokoknya gua nggak akan nikahin lo. Dengar lo. Jangan sampai lo bahas. Ngerti? Berisik tau nggak? Jangan nangis terus. Jangan nangis terus. Bisa diam? Hah? Kamu bilang aja sama guru kamu kalau kamu nggak punya akte kelahiran. Tapi apa lagi? Hah? Tapi Dana takut akan jadi masalah soal akte itu. Dipinta terus. Nggak usah takut. Kamu tinggal bilang kamu nggak punya akte. Ngerti? Danar, udah sayang. Udah, kamu jangan nangis ya, Nak ya. Tapi kenapa anak-anak lain punya akte, tapi Dana nggak ada? Akte lagi. Mulai detik ini gua nggak mau denger apapun lagi soal akte. Keterlaluan kamu, Mas. Suami saya memang galak. Kadang-kadang saya dijambak, diseret dari situ ke situ. Jangan! Lo masih beruntung gua mau tinggal sama lo beruntung! Masih aja lo bilang nyesel tinggal sama gue. Hah? Lo nyesel? Nyesel lo? Ya! Nangis terus! Ini pelajaran buat lo supaya lo gak berani ngelawan gue. Ngerti? Kurang kenceng, nangisnya kurang kenceng. Mau minta tolong? Ayo teriak minta tolong. Gak akan ada yang nolongin lo. Gak akan ada. Sakit, Mas. Udah cukup, Mas. Cukup. Tapi saya bertahan karena saya malu. Dulu saya meninggalkan suami pertama saya begitu baik. Saya sempat mau bunuh diri minum. Itu Dana, Pak. Turun dari kamu. Ayo turun. Kamu tuh gak bisa kayak gini terus. Kamu udah gila ya, Mbak? Aku gak peduli. Sadar, Mbak. Sadar. Nanti Dana sama siapa? Maafin Ibu ya, Dana. Ibu gak tahan hidup seperti ini, Nak. Ini ada apa sih ribut-ribut? Hah? Ini Mas, Mbak Yeni. Dia mau bunuh diri. Untung dari Danar kasih tahu kita. Oh, lo mau mati? Hah? Hebat. Sini. Lepasin. Sini. Bangun. Lo mau mati kan? Hah? Mau mati? Kalau mau mati jangan di sini. Pergi sana ke rumah orang tua lo. Sakit, Mas. Sakit. Lo tuh maunya apa sih? Hah? Lo mau semua orang tahu kalau lo gak bahagia sama gue. Makanya lo mau bunuh diri? Iya? Hah? Hah? Dia itu ada main sama janda tua di depan rumahnya. Tapi saya nggak tahu. Saya taunya pas udah satu rumah dan punya satu orang anak. Pas anak kedua itu saya hamil. Saya tahu dia selingkuh. Ya ampun, Mas. Jadi kamu udah bener selingkuh sama dia? Terlaluan kamu, Mas.
berani-beraninya nuduh gue selingkuh sama Janet tuh? Hah? Kamu masih ngelak juga, Mas. Jelas-jelas aku ngeliat di depan mata aku sendiri kamu lagi mesra-mesraan sama perempuan itu di kamarnya. Emang salah ya aku masuk kamarnya dia? Hah? Aku cuma bantu dia. Terus itu kamu bilang selingkuh? Iya. Gua nggak pernah selingkuh. Ya. Jadi jangan pernah lo bahas ini lagi. Atau gua akan kasih lo sakit yang lebih parah. Enggak. Aku yakin kamu pasti selingkuh. Sekarang lo denger. Pakai telinga lo baik-baik. Gua nggak pernah selingkuh. Ngerti lo? Hah? Jadi. Saya bersuruh dia bersumpah di waktu maghrib. Waktu itu kandungan saya 3 bulan. Karena saya emosi, saya mengorbankan kandungan saya. Mas Raymond, Mas Raymond dengerin aku dulu, Mas. Aku mau kamu bersumpah sama aku kalau kamu benar-benar gak selingkuh dari aku. Kalau kamu sampai bohong, aku dan anak yang di dalam kandungan aku ini akan mati. Ngapain aku mesti sumpah-sumpah segala? Hah? Ya karena aku mau kamu buktiin semuanya, Mas. Kalau kamu bohong, tepat jam 9 malam nanti aku pendarahan. Udah gak waras kamu ya. Udah benar-benar gila kamu. Terserah. Aku mau kamu bersumpah sekarang, Mas. Oke. Aku bersumpah kalau aku nggak pernah selingkuh dengan dia. Puas kamu? Puas! Aku akan pegang omongan kamu. Kalau kamu bener, aku akan selamat, Mas. Tapi kalau kamu bohong, aku dan anak ini akan mati. Dengar itu. Celaka. Kenapa si Raymond jadi sumpah-sumpah segala? Bisa beneran keguguran sih Yeni. Kamu udah berani bersumpah sama aku. Biar waktu yang menjawab apa yang kamu katakan itu benar atau enggak. Ya, kita buktiin aja. Kalau aku nggak bohong. Mas Raymond! Mas Raymond! Mas Raymond! Mas, lihat kelakuan kamu. Lihat apa yang kamu perbuat. Baru 3 jam kamu bersumpah sama aku. Sekarang aku pendarahan ini semua masih gara-gara kamu. Pasti kamu selingkuh kan? Iya kan? Itu karena kamu terlalu stres. Ini cuma pendarahan biasa, nggak usah heboh. Iya, aku stres gara-gara kamu, Mas. Apa? Karena aku? Hah? Coba ngomong sekali lagi. Ngomong sekali lagi. Hah? Ayo. Aku stres gara-gara kamu. Berani kamu sekarang. Hah? Tega kamu yang mas sama aku. Aku lagi pendarahan dan kesakitan kayak gini. Kamu malah mukulin aku, Mas. Kamu jahat, Mas. Mas Raymond, Mas tunggu, Mas. Mas Raymond, Mas tunggu, Mas. Mas Raymond, Mas tunggu, Mas. Mas Raymond tunggu, Mas. Mas. Mas Raymond! Mas! Tega kamu, Mas. Tega kamu sama aku, Mas. Malam. Hai. Hai. Sayang.
Kamu cantik banget sih. Masa? Iya dong, kan mau ketemu kamu. Bisa aja kamu. Duduk ya sayangnya. Eh, Kamu mau minum kopi kan? boleh? Pasti kamu capek deh. Lumayan. Kamu kenapa? Istri kamu ngancam kamu lagi ya? Oh, enggak, bukan itu. Ya ini sedang pendarahan. Sudah aku duga. Hah? Maksud kamu? Aku dengar waktu kamu melakukan sumpah di waktu maghrib. Dan sumpah di waktu maghrib itu sangat ampuh. Dia paksa aku. Dan aku nggak mungkin nggak mengakui perselingkuhan kita. Dan kamu sekarang nyesel selingkuh sama aku. Ya enggak lah, kalau aku nyesel, ngapain aku kesini? Terus nanti siapa yang penuhin kebutuhan sehari-hari aku? Ya kan? Nah itu kamu tahu. Aku pikir kamu akan pergi ninggalin aku. Ya enggak dong sayang. Ya? Aku kangen kamu. Sama, aku juga kangen banget sama kamu. Makasih ya sayang. Danar, kamu kenapa sayang? Udah, kamu tenang ya. Ada tante di sini. Kamu jelasin sama tante apa yang sebenarnya terjadi. Danar takut, tante. Kenapa sayang? Aku lagi marah-marah sama mama. Danar, kenapa kamu? Bapak dan ibu kamu berantem lagi. Ya Allah nak, kasihan banget kamu sayang. Ini akibat ibu kamu dulu menentang omongan kakek. Bapak jangan ngomong kayak gitu di depan Danar. Danar nggak ngerti apa-apa. Biar aja, Bu. Biar Danar tahu. Karena apa yang terjadi saat ini, karena pilihan jalan hidupnya ibunya sendiri. Hidup mengandalkan cinta. Nggak takut, Nek. Setelah pendarahan 2 hari kemudian, saya terasa sakit. Dengan itu saya USG dan dikabarkan bayi saya meninggal di dalam. Dokter, bagaimana dengan kandungan saya, Dok? Saya mohon maaf sebelumnya, Bu. Keadaan kandungan ibu sudah lagi tidak bernyawa dan kondisi janin sudah meninggal di dalam rahim. Dan itu harus segera dikeluarkan. Sabar ya, Bu. Ya. Aku mau pulang, Bu. Kamu sakit. Enggak, Bu. Aku nggak apa-apa kok. Tolong bilang sama ibu kalau kamu sakit. Kamu pulang ya, biar ibu bisa rawat kamu ya. Nggak usah, Bu. Ada Mas Raymond yang ngerawat aku. Aku pulang dulu ya. Permisi. Tapi, Yan, sayang. Mas Raymond? Mas? Mas Raymond? Mas Raymond? Mas? Mas Raymond? Iya ini? Aku tahu Raymond ada di dalam kamar. Kamu gak usah bohong lagi. Bahkan aku tahu apa yang udah kalian lakukan di dalam. Raymond. Kalau aku memang selingkuh sama Riana, memangnya kenapa? Kenapa? Hah? Kamu benar-benar keterlaluan, Mas.
Setelah aku keguguran dan aku kehilangan anak aku, kamu baru ngaku ya? Kamu jahat! Udah berani teriak-teriak kamu sekarang, hah? Remon, aku mohon jangan lakuin itu, Remon. Aku mohon, aku minta tolong sama kamu. Jangan lakukan itu. Ini, Remon! Biar aja dia menderita. Bapak sudah gak mikirin lagi. Tapi Pak, biar bagaimanapun Jenny itu kan anak kita. Dia bukan anak kita lagi, Bu. Ini karena permintaan dia sendiri. Pak, Ibu lihat dia sangat menderita. Ibu bisa ngerasain, Pak. Mukanya pucat, dia kelihatan banget kalau dia sedang menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Ibu gak tega, Pak. Ibu gak tega. Kalau dia menderita, ini karena ulahnya dia sendiri. Gimana? Sini. Sekarang lo udah tahu kan kalau gue selingkuh sama Rian. Terus lo mau apa? Hah? Aku keguguran, Mas. Dan aku butuh bersihin kandungan aku. Ya udah bersihin aja, nggak usah pakai teriak-teriak. Kamu pikir bersihin kandungan itu nggak pakai uang? Maksudnya lo minta duit sama gue? Hah? Aku mau minta uang dari siapa lagi, Mas? Kamu janji sama aku kan? Kalau kamu akan bertanggung jawab sama aku. Lo pikir gue bisa dapat duit tanpa kerja? Hah? Lo sendiri juga udah tahu kalau gue pengangguran. Sana cari duit sendiri. Kalau nggak ada ya udah nggak usah dibersihin. Kamu benar-benar tega, Mas. Ya harus tega lah. Lo sendiri yang nuntut gue sumpah kayak gitu. Kalau lo nggak nyuruh gue sumpah kayak gitu, lo nggak akan keguguran. Makanya mikir, lo sama mikir. Kamu pergi ke rumah kakak kamu ya, cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Bu, Ibu tahu sendiri kan, Kayani tuh orangnya tertutup banget, percuma juga. Kayani nggak akan mau cerita apapun. Kamu kesana lihat-lihat aja, nggak usah nanya-nanya apapun. Iya Bu, ya udah, Riri berangkat sekarang ya. Mbak, aku mau pinjam uang 5 juta untuk biaya kuret anak aku, Mbak. Iya, saya mana ada uang sebanyak itu. Mendingan kamu pinjam sama yang lain aja ya. Ya udah kalau gitu, makasih ya Mbak. Sayang. Kenapa sayang? Uangan. Masa? Ya? Kamu cantik banget ya hari ini. Makasih sayang. Kamu bisa nggak buktiin rasa sayangnya kamu sama aku? Benar mau. Iya. Aku buktiin ya. Benar. Tapi masa di sini? Ya nggak di sini juga lah. Ya? Kesana ya. Oke. Mbak, maaf Mbak, kedatangan aku kesini sebenarnya aku mau pinjam uang 5 juta Mbak untuk biaya kuret kehamilan aku Mbak. Mbak ada gak? Maaf ya ini, aku nggak punya uang sebanyak itu. Apa kamu sudah coba dengan yang lain? Udah Mbak, tapi nggak ada. Ya nih, Yan, sebentar ya, sebentar. Apaan sih, lepasin gak? Ya, aku minta maaf. Yan, aku lihat kamu lagi ada masalah, Yan. Kamu kan bisa cerita sama aku. Masalah apa sih Mas? Aku nggak kenapa-napa kok. Justru sekarang aku lagi bahagia-bahagianya sama Mas Remo. Ya bagus kalau begitu. Ya bagus dong. Ya udah sekarang kamu pergi. Maafin aku ya Mas Rustam. Maafin aku Mas. Sebenarnya aku malu Mas ketemu sama kamu. Karena aku banyak dosa sama kamu Mas.
Apaan sih? Kenapa lo ngindar? Karena aku nggak mungkin tidur seranjang sama laki-laki yang baru tidur sama perempuan lain. Kamu keterlaluan, Mas. Aku sibuk cari pinjaman sana sini untuk biaya rumah sakit. Kamu malah asik-asikan sama janda tua itu. Jadi diam lo. Gua nggak perlu kan ngulangin kata-kata gua lagi. Hah? Gak perlu kan? Cari duit sana sendiri. Loh, emang aku harus cari duit sendiri, Mas? Karena aku sadar, aku punya laki-laki yang nggak berguna kayak kamu. Aku tahu, Ri. Aku tahu kamu datang ke sini mau ngapain, Ri. Bilang sama ibu. Aku baik-baik aja. Aku kuat, Ri. Aku bahagia. Enggak, kakak bohong. Aku tahu apa yang terjadi di rumah ini. Aku tahu apa yang kakak alami, Kak. Dan kakak nggak usah maksa aku untuk bilang dari mana aku tahu semua ini. Ibu akan bantu kakak. Aku nggak mau, Ri. Kenapa, Kak? Please, tolong jangan pernah bohongin diri kakak sendiri. Ibu tahu segalanya. Ibu tahu kakak nggak bahagia, Kak. Ibu juga tahu kalau kakak bertahan di sini cuma karena kakak malu. Kakak gengsi, kan? Aku mohon, Kak. Kakak jangan kayak gini terus. Kak Yani, kakak yang kuat ya kak. Bentar lagi kita akan sampai ke rumah sakit ya. Hati-hati kak. Mas, kak. Mas. Ayo kak, kakak pasti kuat kok. Ya, kakak harus bertahan. Ayo pelan-pelan kak. Kenapa sih lo gak mampu aja sekalian? Dan gak perlu ngukir-ngukir lagi. Dadang! Kak ini harus kuat. Kak ini pasti sembuh ya. Aku mohon kak, kakak harus kuat. Kak ini harus kuat, Kak. Kamu aman sekarang. Kamu aman. Tapi Dana takut, Nek. Kamu nggak usah takut. Ada nenek di sini. Ya. Suster, suntik. Rasanya, suster? Suntiknya nih. Dari situ kebencian saya sampai bertahan 11 tahun.
menjadi darah daging saya. Benci banget saya sama dia, cuman karena saya malu. Dulu suami pertama itu saya yang tinggalin buat laki-laki ini. Sendiri, biar kakak lihat biaya rumah sakitnya. Enggak kak, udah. Kakak nggak perlu mikirin soal biaya perawatannya. Yang terpenting sekarang kakak tuh udah sehat. Tapi kakak pengen lihat berapa biayanya. Enggak. Ibu itu ikhlas kak ngasih uang ini untuk kakak. Yang terpenting adalah kesehatan kakak. Ayo Ri, aku harus cepet-cepet pulang. Aku harus bikin perhitungan sama laki-laki brengsek itu. Iya kak. Ya udah, yuk. Hati kak. Mana uang sisa dari rumah sakit? Mana? Sisa uang? Sejak kapan kamu mas ngasih aku untuk biaya untuk rumah sakit? Alah udahlah, nggak usah banyak ngomong. Orang tua kamu pasti ngasih kamu uang yang banyak kan? Sekarang mana sisanya? Aku belum makan, belum ngopi, belum rokok, pusing nih, kepala pusing. Hah? Mana sisanya? Kamu itu benar-benar gak tahu malu ya mas. Sana kamu minta sama janda tua itu. Dana, kamu pulang sama siapa? Pulang sama nenek, tapi nenek udah pulang. Ya udah, kita ke dalam ya. Ayo sayang, kita pergi dari rumah ini ya. Lo pikir lo bisa ninggalin rumah ini seenak jidat lo? Hah? Lepasin mas. Dengar ya, mulai saat ini kita nggak ada hubungan apa-apa lagi. Maksud lo apa? Maksud lo apa? Maksud aku udah jelas mas. Aku sama Dana akan pergi dari rumah ini. Dan aku akan pergi dari kehidupan kamu. Lo pikir gue percaya? Hah? Lo cuman gertak sambal. Pikir aku bercanda? Aku serius mas. Silakan mulai sekarang. Kamu berhubungan sama janda itu. Toh ada dan gak adanya kamu. Itu gak ngaruh mas buat hidup aku. Dan pokoknya gue gak akan pernah ngizinin lo pergi dari sini. Titik! Terserah. Aku gak butuh izin dari kamu untuk pergi dari rumah ini. Jangan ganggu ibu lagi, Pak. Jangan. Hei anak kecil, diam! Danar, tunggu ibu di luar ya. Danar! Danar! Dengar ya mas, 11 tahun aku bertahan hidup sama kamu. Tapi kamu gak pernah berubah. Makin kesini kamu makin jadi. Aku udah gak tahan mas. Aku harus pergi dari sini. Mana? Gua gak akan pernah ngizinin lo keluar dari rumah ini. Jenny! Jenny! Danar! Danar, tunggu ibu, Danar! Danar! Hei! 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 Jenny! Jenny, gua gak akan tinggal diam. Gua akan kejar sampai dimanapun lo. Gua akan bikin hidup lo nyesal. Saya udah mengakui diri saya itu karma. Iya. Dan saya minta maaf sama mantan suami saya yang pertama. Dimaafkan? Iya, dimaafkan. Ada apa kamu kemarin? Pak, Bu, aku datang ke sini mau minta maaf sama Bapak dan Ibu. Bapak belum bisa menerima kamu kalau kamu sebelum minta maaf sama Rustam. Pak. Bu, dia sudah merenakan diri sendiri dengan orang lain. 11 tahun Bapak malu dengan orang lain. Malu dengan Rustam. Tapi ini malu, Bu. Melanggar moral kamu nggak malu. Tapi minta maaf kamu malu. Yen. Mas Rustam,
Mas, aku mohon sama kamu, maafin semua kesalahan aku ya, Mas. Yen, Aku Yen. terlalu banyak dosa sama kamu, Mas. Yen, bangun Yen, bangun. Aku sudah maafin kamu, Yen. Jauh sebelum kamu minta maaf, aku udah maafin kamu. Waktu kita ketemu, terus kamu ngusir aku tahu ya ini. Kamu sangat menderita. Aku malu, Mas. Sebenarnya aku malu ketemu sama kamu waktu itu. Yan, semua manusia itu punya kesalahan. Tapi nggak semua orang mau mengakui kesalahannya, Yan. Iya, Mas. Makasih ya, Mas. Kamu udah mau maafin aku. Ya udah kalau gitu. Aku permisi dulu ya, Mas. Iya, Yan. Apa Bapak bilang? Kamu pasti pulang. Karena kamu tidak bahagia dengan laki-laki itu kan? Mana mungkin dia bisa membahagiakan kamu? Membahagiakan diri sendiri dia nggak mampu. Sudahlah, Pak. Tadi Bapak bilang Bapak akan terima Yeni kalau dia minta maaf sama Rustam. Sekarang dia udah minta maaf. Tapi Bapak masih marah-marah juga. Biar dia makin sadar. 11 tahun. Dia buang waktunya untuk cinta. Apa yang didapat dari cinta? Pak, Yeni itu udah tahu kesalahannya. Dan dia nggak akan ngulanginya lagi, Pak. Kalau dia pakai akal sehat, nggak mungkin dia hancur begini. Hidupnya akan tetap dengan Rustam. Maafin Yeni ya, Pak. Semua ini memang kesalahan Yeni. Sekarang kalau Bapak nggak mau nerima Yeni di sini juga nggak apa-apa kok, Pak. Yeni akan pergi dari rumah ini. Tapi sebelumnya Yeni mau minta maaf sama Bapak. Yeni mohon sama Bapak dan Ibu maafin Yeni, Pak. Ingat ya, kamu selamanya akan diterima di rumah ini, sayang. Tiga bulan kemarin itu saya setiap malam jam 12 ke atas perasaan menggigil, tapi saya nggak pakai kipas angin. Udah menggigil, nanti jam 3 datang lagi, nanti jam 5 datang lagi. Siapa sih? Kok kayaknya yang ngikutin ya? Kenapa sih?
ini? Astaga Ibu, aku pikir siapa? Tadi Ibu dengar kamu keluar kamar. Iya Bu, tadi itu aku mau ambil minum. Oh iya Bu, kenapa ya Bu? Akhir-akhir ini tuh perasaan aku gak enak banget. Terus tiap jam 12 malam, aku tuh ngerasa badan aku ngegigil Bu. Kenapa ya Bu? Kamu harus hati-hati. Jangan-jangan Raymond main santet. Main santet? Sudah merusak rumah tangga orang. Pergi kamu. Saya mau ketemu Yeni. Mau ketemu Yeni? Terus kalau kamu udah ketemu mau ngapain? Aku udah gak sudi Mas mau ketemu sama kamu lagi. Mulai saat ini, kita gak ada hubungan apa-apa lagi. Pergi kamu dari rumah, pergi! Terus cinta kamu buat aku itu kemana Yeni? Mana? Cinta. Cinta kamu bilang. Cinta aku sama kamu udah mati Mas. Kamu dengar sendiri kan? Sekarang, kamu pergi. Dan satu lagi, jangan pernah kamu teror aku dengan SMS kotor. Pergi! Setidaknya keluarga Anda tidak meninggalkan Anda, Ibu. Iya. Itu saja. Iya. Saya yakin semua keluarga ingin anggotanya dapat yang terbaik kok. Iya. Ya, tapi kalau dari ini semua ya Niki, memang kayaknya kuncinya satu tadi keimanan aja ya. Iya. Sini sayang. Jangan lupa nanti di sekolah yang pinter ya. Ya. Sini. Yuk, Ibu antar ke sekolah. Kesalahan terbesar itu membuat saya tersadar bahwa hidup ini harus bersandar kepada Tuhan. Kita sebagai manusia sudah selayaknya mengandalkan Tuhan. Karena kalau tidak, hidup kita akan berantakan. Sekarang saya sudah merasakan damai dan pelan-pelan bisa melupakan masa lalu saya yang buruk. Pengalaman hidup saya jadikan sebagai sebuah pembelajaran dalam hidup. Dan kelak nanti saya akan mengajarkan kepada anak saya. Anak saya adalah kebahagiaan saya. Dan sekarang saya akan fokus mempertahankan kebahagiaan itu.